Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hendra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 5, yaitu pembahasannya itu adalah bagian B, pelaksanaan wawasan Nusantara. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami yang pertama, pemaparan tentang pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami materi tentang tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, yaitu perilaku mendukung wawasan Nusantara. Untuk itu, mari simak pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai kesatuan pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijabarkan menjadi beberapa aspek. Berikut ini penjabaran dari aspek-aspek tersebut. Nah, di antaranya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya, sistem merupakan satu kesatuan wilayah. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang sangat luas. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Yang kelima, seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Nah, itu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna seperti diantaranya tadi ada kedaulatan wilayah nasional, juga bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, lalu Indonesia itu harus merasa senasib sepenanggungan, dan bangsa Indonesia itu yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Nah, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik tentunya memberikan pemahaman tentang kesepakatan bangsa pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sebagai pelajar, tentunya kalian harus turut berpartisipasi dalam menguatkan kesepakatan bangsa tersebut. Kalian bisa mulai dari lingkungan keluarga, dan juga sekolah. Artinya kita bisa mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu. Nah, kalian bisa mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah, maka lakukanlah hal-hal yang sederhana untuk menanamkan diri kesepakatan bangsa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, kenyataan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama, serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. Yang ketiga, kehidupan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kekayaan alam yang sangat melimpah kepada bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan bijak dan adil untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, sebagai pelajar, kalian harus memiliki pemahaman yang baik tentang potensi perekonomian yang ada di sekitar kalian, sehingga bisa berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan potensi perekonomian tersebut. Yang berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mempunyai makna berikut. 1. Masyarakat Indonesia adalah satu.
Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan juga seimbang. Yang kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Apa yang harus kalian lakukan? Budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sangat beragam. Semua itu adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sebagai pelajar, kalian harus mengenal, mempelajari, dan berusaha memahami keragaman budaya tersebut. Tujuannya adalah agar kalian bisa semakin saling menghormati perbedaan tersebut sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Yang berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Apa yang harus kalian lakukan? Menjaga pertahanan dan keamanan negara tidak hanya dengan menggunakan senjata atau berperang. Menjaga pertahanan dan keamanan negara bisa dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar kalian. Lalu yang berikutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, serta perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraannya. Menjaga lingkungan hidup, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menanam dan melihara tanaman, hemat menggunakan air, serta membersihkan lingkungan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang tantangan pelaksanaan wawasan Nusantara. Tantangan itu ada yang bersifat dari eksternal dan juga ada dari internal. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tantangan eksternal atau tantangan dari luar negara. Yang pertama, tantangan dari luar berupa serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tantangannya itu adalah masuknya paham-paham ekstrim yang dapat membahayakan kedudukan ideologi negara atau ideologi Pancasila. Yang ketiga, masuknya budaya-budaya asing yang dapat merusak mental dan moral anak bangsa. Yang keempat, serangan cyber yang bertujuan merusak sistem informasi atau teknologi di dalam negeri. Nah, adapun tantangan dari dalam negara kita atau disebut juga dengan tantangan internal, yang pertama, munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terjadinya perpecahan, perselisihan, dan sikap bermusuhan antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, aparat penyelenggara negara yang tidak amanah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Yang keempat, sikap nasionalisme semakin memudar. Yang kelima, tidak bijak dalam menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi. Adapun perilaku mendukung wawasan Nusantara di antaranya, yang pertama, kita harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan tegas menolak ajakan untuk mengganti dasar negara Pancasila. Selain itu, perilaku yang kedua yaitu memupuk rasa cinta tanah air dan menolak dengan tegas ajakan untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perilakunya itu adalah mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu mengembangkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati meskipun berbeda kepercayaan, berbeda suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu perilakunya itu harus saling menghormati dan menolak penyebaran kebencian. Yang keenam, menyampaikan pendapat melalui saran yang tepat. Yang ketujuh, mencintai produk Indonesia dan membanggakan produk dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.